wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu Bapak. Kalau memberi salat itu hukumnya wajib apa sunnah? Memberi salat itu wajib apa sunnah? Memberi salat itu sunnah. Jawabnya wajib. Kita doakan bersama ini jawab salah mudah-mudahan bisa mendapat kemanfaatan hidup kita. Yang berguna umat insya Allah itu dibuat suami yang coba-coba istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qa'ilin wa man ya'shu bir-rahman nuqayyidhu syaitan wa huwa lahu qarin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puja dan puji syukur serta sujud setia hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya serta nikmat-Nya kepada kita. Adalah nikmat iman dan Islam, nikmat umur yang panjang di saat orang berkurang, nikmat sempat di saat orang lain sempit, nikmat sehat di saat orang lain sakit, dan nikmat syukur di saat orang lain justru menjadi kufur. Maka sungguh berbahagialah di malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Allah masih memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin untuk kita bisa menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Yang pada malam ini alhamdulillah, sementara saudara-saudara masih ada yang sibuk dalam urusan dunia, tetapi kita alhamdulillah masih istiqomah berada di dalam kebaikan, insya Allah. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa beriring kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikut yang setia yang selalu istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Harapan kita kelak di yaumil akhir Allah takdirkan kita semua untuk meraih daripada syafaatnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, para ulama, para asatidzah, para pengurus masjid Jami'al Mu'awanah yang senantiasa Allah berikan panjang umur, kesehatan, dan mudah-mudahan Allah lapangkan dalam segala urusannya. Khususnya Ketua DKM Bapak Haji Sobari, Al-Ustaz Imam kita Ustaz Hajiuddin Al-Fatih dari Jawa Barat. Alhamdulillah suaranya kita perinting, alhamdulillah. Ini setiap malam kalau bisa imamnya beliau udah, ya bro, setuju bro. Pak, kalau imamnya terus setia, ya kesian dia. Tenggorokan bisa ditanya. Saya aja udah 4 hari tenggorokan udah mulai enak, benar saja. Kemudian Ustaz Haryanto dan para bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi teman yang disampaikan oleh para musafir bahwa teman yang saya sampaikan adalah Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang paling suci di alam dunia ini. Saudara kaum muslimin rahimahullah, setiap penganut agama di alam dunia ini tentunya mempunyai kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Seperti Hindu misalnya mempunyai kitab Veda, kemudian Buddha mempunyai kitab Tripitaka, Yahudi mempunyai kitab Taurat, kemudian penyembah api mempunyai kitab Zend Avesta,
Konghucu mempunyai kitab Tauhid, bahkan Kejawen. Tahu Kejawen? Orang yang masih menganut kepercayaan punya kitab rujukan yang bernama Serat Sentani, Hidayat Jati, Gabel dan Gaboloco. Banyak yang punya Gabel itu dibalik banyak yang masih dipakai itu Serat Sentani. Dan Kristiani atau Nasrani yang punya kitab yang namanya Injil. Semua pengaruh agama di alam dunia ini mempunyai kitab yang dianggap mereka sebagai kitab yang paling suci. Dan alhamdulillah Allah berikan kepada kita Al-Quranul Karim yang kita yakini adalah Al-Quran satu-satunya kitab yang paling suci di alam dunia ini. Kenapa kita meyakini? Kenapa kita mengimani bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang paling suci di alam dunia ini? Yang pertama, Al-Quran tidak ada intervensi dan investasi daripada tangan-tangan manusia. Betul? Jadi sejak zaman dahulu sampai sekarang, bahasa Al-Quran yang digunakan oleh kita umat Islam tidak pernah berubah. Betul? Kalau saja berubah seperti kitab-kitab yang lain, maka tidak ada keasliannya dan tidak ada keistimewaannya di dalam kitab suci tersebut. Dan alhamdulillah Allah turunkan kepada kita Al-Quran, dan kita yakini Al-Quran adalah kitab satu-satunya yang paling suci di alam dunia ini, karena memang tidak ada investasi dan intervensi dari tangan-tangan manusia. Allah pernah bersabda, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina." Kata Allah, sekiranya kamu ragu apa yang diturunkan oleh kami, atau kamu menyangka bahwa Al-Quran itu adalah buatan Muhammad, faktul bisuratin min mithlihi, maka datangkanlah, buatkanlah satu Al-Quran atau semisal, yad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, maka ajaklah para penyair-penyair, bahkan semua yang mungkin mempunyai ahli bahasa untuk membuat Al-Quran. Fadilah taf'alu walan taf'alu fatakun naro yang diwakuduhan asal tijarah. Sekiranya kamu ingin membuat Al-Quran semisal Al-Quran, dan pasti kamu tidak akan pernah sanggup untuk membuat Al-Quran, fatakun naro lagi, maka takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya dari wakuduhan asal tijarah, bahan bakarnya dari manusia dan batu-batu. Oleh karena ini sampai sekarang tidak akan pernah ada yang ingin sanggup untuk menandingi Al-Quran. Dulu pernah ada Al-Quran palsu. Kenapa? Sampai sekarang, jangankan umur yang sudah 70 tahun, orang tua, dewasa, remaja, anak kecil saja, umur 5 tahun bisa, yang terkenal begitu pandainya, cerdasnya, sampai menghafal Al-Quran 30 juz. Bukan hanya sekedar hafal 30 juz, dia tahu artinya, halamannya berapa, maksudnya apa. Artinya apa? Al-Quran ini memang Allah jadikan berjaga sampai hari kiamat. Lalu ketika kita meyakini Al-Quran adalah kitab satu-satunya yang paling suci di alam dunia ini, bagaimana saat ini? Apakah kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, atau sebaliknya kalau Allah? Hadirin, Al-Quran itu tidak akan pernah berubah, membicarakan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, dan itu akan terbukti. Lalu Bapak kalau baca surat Yasin ayat 65, itu ada orang yang tertarik ketika, oh, kenapa umat Islam setiap malam Jumat atau hari-hari lainnya dia pernah mengenal, sering membaca surat Yasin ayat 65, sering baca Quran pada Yasin, kalau kita lihat ayat 65, ketika ini orang tertarik dengan Islam. Ketika dibuka surat Yasin
lagi kita baca. Ya, tertarik deh. Artinya apa artinya? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau artinya atau lemah intinya itu ingsun cangkem dan atur tangan-tangan dekat orang ingsun sikir-sikir keseselit bosan coba sekarang pada hari nanti Allah akan kunci mulut-mulut mereka waktu kau dimana aidihim yang akan ngomong ini tangan-tangan mereka wakasar itu hubungan kamu yang sibuk nih kaki yang akan memberikan saksi kaki yang memberikan saksi. Kalau kita cermati secara logika intelektual manusia, apa iya tangan yang akan berbicara kelak di hari kiamat? Di dunia sudah terbukti, betul? Apa bukti dari suratnya si ayat 65 berbicara tentang mulut mereka dikunci, tetapi tangan-tanganlah yang menjawab? Buktinya apa, Pak? Hah? Buktinya apa? Buktinya apa? Apa bukti? Hah? Iya itu betul. Beneran kan? Bukti yang sekarang ada di coba. Ada kasus orang membunuh, bukan hanya sekedar membunuh, memperkosa, bukan hanya sekedar memperkosa, tapi merampok. Ketika ketahuan diselidiki oleh penyidik, si perampok ini, si pemerkosa ini, ya, si pembunuh ini tidak mengaku. Betul. Apakah Anda pembunuh? Tidak, Pak Polisi. Apakah Anda merampok? Tidak. Apakah Anda memperkosa? Tidak. Bohong. Tetapi polisi sudah cerdik. Penyidik dari mana? Apa yang bisa membuktikan seseorang itu melakukan perampokan, pembunuhan atau pemerkosaan? Apa buktinya? Apa? Bukti celana belum tentu. Apa buktinya? Polisi akan menyelidiki bukan dia seorang yang ucapannya saya tidak membunuh, mencuri, merampok, tidak. Tetapi pada saat tidak polisi setiap sudut-sudut pintu sampai dalam rumah itu dia lihat apa sih jarinya, Pak? Belum? Di tangannya, di pintu ada sidik jari ini dia masuk ke dalam ada sidik jari kaki tangan sampai seterusnya. Sekalipun dia sampai berlimpah untuk ngomongnya saya tidak pernah merampok, saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah memperkosa, tapi ada bukti tangan yang ngomong waktu tadi dimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di tangan orang yang punya kembaran bukan hanya 1, 2, 3, sekalipun mungkin ada 100 kembaran, kalau ada di dunia ini tidak akan pernah salah sidik jarinya. Oleh karenanya disinilah ada bukti bagi orang-orang yang melakukan kejahatan yang ngomong tangan. Lalu sekarang di kantor ya Bapak, kalau dulu kita masih bisa bohong, titipan mesin amanat ceklek udah, padahal kita tidak ada di kantor, betul? Ya, yang kerja kantoran dulu, saya alami beberapa pakai etika. Kalau sekarang nggak bisa titip-titipan, nggak bisa kita bohong. Kalau masuk kantor, coba bisa sampai ke kantor, ya Pak, masuk pakai tangan, pakai jari ya, pakai jari, baik, nggak bisa titip sama teman kita. Boy, anda titip ya, tangannya potong dulu, nggak bisa. Masuk rumah sakit harapan kita, waktu saya anak sakit, itu saya betul-betul susah. Akhirnya dokter itu yang namanya perawat, dia perawat kita jari, baru berubah. Nggak usah ngomong. Kalau ada bohong ini sudah banyak bohong ini. Nah, disitulah Allah memberikan salah satunya surat Yasin ayat 65 itu pada
Maka pada kesempatan ini, mari, ini Ramadan masih panjang, jangan segan-segan kita membuka Al-Quran. Para santri-santri sekarang ini, Masya Allah, mungkin banyak anak-anak kita punya modal pesantren, pesantren termasuk anak saya. Kenapa? Sampai sekarang pun banyak para penghafal Al-Quran kalau seandainya mengapa kitab-kitab yang dianggap mereka ini sebagai kitab paling suci dalam dunia ini kemudian dikumpulkan bersama-sama, kemudian dibakar atau dihanguskan, semua akan hancur kecuali adalah Al-Quran Karim. Kenapa? Karena masih banyak para hafiz-hafiz Al-Quran yang terus sampai hari kiamat. Artinya apa? Jadi Allah akan memelihara Al-Quran sampai hari kiamat. Yang menjadi persoalan adalah sejauh mana kita sudah berinteraksi pada Al-Quran. Sudah memasuki Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari, minimal 1 hari 1 juz kita membaca. Sampai sekarang jangan-jangan 1 juz, 1 ayat nanti masih malas. Ada di sini, ada di sini. Duduk, enggak ada di sini, tapi pindah dari orang sini aja. Jangan sampai ini 4 hari 1 juz pun kita tidak pernah baca. Bagaimana kita meyakini bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang paling suci dalam dunia ini, sementara kita jauh bahkan kita tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu tidak mendatangkan kemuliaan lebih yang sesungguhnya kata Allah. Kami turunkan Al-Quran sebagai cahaya yang nyata. Allah akan memberikan cahaya-cahaya kepada kita. Hati kita akan menjadi terang, jauh dari perbuatan dosa, jauh daripada perbuatan manusia. Kalau kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran, tapi sebaliknya kalau kita justru jauh dari Al-Quran, bahkan kita berpaling dari Al-Quran. Di dalam surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 36 Allah katakan, "Waman ya'sunan birrahman nuqayyidhu syaitan fahuwa yuqayyid." Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran kata Allah, nuqayyidhu syaitan fahuwa yuqayyid, maka kami akan setan yang akan menguasai diri kalian. Fahuwa yuqayyid, bahkan qarin itu yang akan senantiasa menyertai bagi orang-orang yang justru berpaling dari Al-Quran. Maka pada kesempatan ini mari, masih ada waktu panjang Ramadan ini, jangan sampai kita tidak punya niat untuk menghatamkan Al-Quran. Maka insya Allah